berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan." Undangan yang luar biasa sekali, janji Tuhan yang begitu indah. Mari kita hampiri Dia dengan semua pergumulan hidup kita, percayalah, kelegaan akan Tuhan berikan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa dalam Yesus Kristus. Kami semua diundang untuk menghampiri Engkau dengan membawa semua hal yang membuat jiwa kami menjadi berbeban berat. Jiwa kami menjadi letih lesu. Bapa, kami sangat percaya firman-Mu ya dan amin. Kami bawa kepadamu semua hal yang membuat hidup kami menjadi begitu berat. Kami sangat percaya bahwa anugerah-Mu akan mengangkat semua beban itu sehingga menjadi ringan. Bahkan Tuhan memberi kami kelegaan untuk melewati semuanya dengan baik. Kami juga sangat percaya di dalam Kristus Yesus kami semua akan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah kami. Kami akan berkemenangan. Masalah apapun, pergumulan apapun di dalam Tuhan, itu akan selalu ada jalan keluar, akan selalu bisa kami menangkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, ketika orang melakukan dosa, lalu dalam dosanya itu ternyata perjalanannya kelihatannya baik-baik saja. Bahkan tidak sedikit kelihatannya mereka kok seperti orang yang berhasil. Sepertinya yang mereka perbuat tidak apa-apa tuh walaupun mereka lakukan dosa. Lalu dalam perjalanan selanjutnya mereka alami goncangan dalam hidupnya. Mereka ada masalah dengan usahanya, dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya. Rumah tangganya digoncangkan, kesehatannya mulai terganggu. Semakin lama dia ada masalah dengan dirinya. Dia menjadi frustasi, dia menjadi orang yang penuh dengan kecemasan. Hartanya banyak, uangnya banyak, punya jabatan tinggi. Tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah yang dia sedang hadapi. Apa yang mereka lakukan? Ada sebagian orang berusaha untuk membujuk hati Tuhan. Mereka mulai rajin ibadah, mereka mulai ikut membantu program-program pelayanan gereja. Mereka nyumbang dengan uang mereka untuk banyak kegiatan di gereja. Bahkan ada juga yang ikut membangun gedung gereja. Mereka berpikir kalau mereka melakukan sesuatu yang baik seperti itu bisa membujuk hati Tuhan. Supaya Tuhan tidak menghukum mereka dan mereka bisa lolos dari semua permasalahan yang ada. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Apa betul Tuhan itu bisa kita bujuk? Apa betul Tuhan itu bisa kita sogok? Sehingga mau memahami keadaan kita dan tidak menghukum kita ketika kita masih berbuat dosa. Menutup mata dengan dosa-dosa kita karena kita sudah melakukan banyak hal yang kita anggap itu sebagai jasa bagi gereja. Yang kita anggap itu perbuatan baik yang kita lakukan untuk Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 22. Di perikop ini kita mendapatkan gambaran bagaimana orang Israel itu mengalami kekalahan. Bukan semata-mata karena musuh mereka itu terlalu kuat, tetapi karena mereka sudah terlalu menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Mereka sudah terlalu jauh melanggar ketetapan Tuhan.
Bahkan para imam yang seharusnya memberi mereka teladan, memberi mereka arah supaya umat itu hidup benar, itu pun juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan? Kita lihat saja ada beberapa ayat supaya kita dapat gambarannya. Ayat 1-5. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Hazer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Saudara-saudara, Israel mengalami kekalahan telak dari suku orang-orang Filistin. Bukannya coba mengevaluasi diri, tetapi mereka berpikir mungkin Tuhan tidak menyertai kita. Supaya Tuhan menyertai kita, mari kita ambil tabut perjanjian Tuhan supaya ada di tengah-tengah kita. Karena mereka ingat di waktu-waktu yang lalu bagaimana tabut perjanjian yang dibawa itu ternyata punya dampak yang luar biasa. Mereka berpikir kalau mereka membawa tabut perjanjian itu, maka Tuhan akan menyertai. Setelah itu Tuhan akan membela mereka, akan berperang bagi mereka, sehingga mereka akan mengalami kemenangan terhadap orang-orang Filistin. Itu pikiran mereka. Jadi sebuah konsep iman untuk membujuk hati Tuhan, untuk menyuap Tuhan. Mungkin kalau Tuhan kita senangkan dengan cara seperti ini, Tuhan kemudian akan membela kita. Mereka semangat sekali melakukannya, tetapi yang terjadi apa? Walaupun orang Filistin sempat gemetar mendengar sorak-sorai orang Israel setelah tabut perjanjian itu datang, tetapi ternyata dalam peperangan selanjutnya orang Filistin tetap berhasil mengalahkan orang Israel. Orang Israel tetap kalah dalam peperangan tersebut. Bahkan tabut perjanjian itu mereka rampas. Sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Kekalahan yang sangat telak sekali. Saudara-saudara, dari kisah ini kita setidaknya diajar Tuhan dua hal penting. Ketika kita alami masalah akibat dosa kita, ketika kita alami situasi sulit dalam hidup kita karena kita tidak setia kepada Tuhan. Ketika kita dengan sengaja mengambil jalan kita sendiri, tidak mau mentaati jalannya Tuhan. Kemudian kita menjadi sakit, kita menjadi bangkrut, rumah tangga kita tergoncangkan, kita punya banyak musuh, hidup kita benar-benar sendirian, kita benar-benar tidak punya siapa-siapa, kita menjadi orang yang merasa lemah sekali. Penyelesaiannya bukan membujuk hati Tuhan atau menyuap Tuhan dengan doa yang panjang-panjang. Bukan dengan nyanyian rohani yang panjang-panjang. Bukan dengan ibadah yang lebih sering dilakukan. Atau baca Alkitab panjang-panjang. Atau bahkan nyumbang gereja, memberi persembahan lebih banyak. Atau giat sekali dalam pelayanan. Bukan itu yang paling utama. Ketika kita alami masalah akibat dosa kita, yang Tuhan inginkan pertama adalah pertobatan kita. Bicara pertobatan,
berarti sebuah kesadaran bahwa saya sudah melakukan yang salah. Saya sudah menyakiti hati Tuhan. Saya sudah mendukakan hati Tuhan. Saya menyesal dan saya minta pengampunan dari Tuhan. Saya minta belas kasihan Tuhan. Saya bertekad sejak sekarang saya akan tinggalkan dosa-dosa saya dan saya akan berbalik kembali mengikuti jalan-jalan Tuhan. Pertobatan seperti itu yang Tuhan inginkan, bukan doa yang ditambah durasinya, bukan ibadah yang semakin sering dilakukan, bukan nyanyian rohani yang panjang-panjang yang kita nyanyikan, atau kegiatan-kegiatan rohani yang semakin giat kita lakukan. Itu semua kan sesuatu yang baik, tetapi saudara akan kecewa kalau berpikir, kalau saudara banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, banyak beribadah, banyak melayani, itu bisa menyuap Tuhan supaya Tuhan tidak menghukummu, supaya Tuhan tidak mendisiplin hidupmu, supaya Tuhan mengabaikan dosa-dosamu. Saudara akan kecewa, sebab Tuhan tidak bisa disogok dengan perbuatan baik. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan kita. Kita harus sungguh-sungguh meninggalkan dosa kita dan kembali mengikuti jalan Tuhan. Itu yang paling Tuhan inginkan. Supaya kita tidak kecewa, mari kita lakukan pertobatan apapun itu. Saudara, Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah mentertawakan penyesalan dan seruan doa kita untuk mohon pengampunan. Tuhan akan memberi kasih karunia, meresponi kita, mengampuni kita. Selain pertobatan, kita juga mestinya ketika kita alami masalah akibat dosa kita harus perbaiki cara hidup kita. Kita harus perbaiki cara hidup kita yang berdosa, cara hidup kita yang salah. Mungkin di antara saudara ada yang sedang terbaring sakit, dan sakit itu karena hal-hal buruk yang kita lakukan. Gaya hidup kita yang buruk yang membuat kita sakit. Saudara boleh berdoa minta pengampunan Tuhan, tetapi saudara juga harus memperbaiki cara hidupmu yang membuat saudara menjadi sakit. Tuhan ingin kita menyingkirkan penyebab dari sakit itu. Demikian juga mungkin dalam masalah rumah tangga kita. Rumah tangga kita sedang dalam kegoncangan yang besar karena kita lakukan yang salah terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita. Kita bertobat, minta ampun. Dalam pertobatan itu berarti kita ada tekad kuat untuk memperbaiki apa yang salah. Kita mulai menata sikap, waktu, dan bagaimana kita membangun komunikasi dengan pasangan kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kalau tidak ada perubahan yang kita lakukan, maka kita menyesal diampuni Tuhan, tetapi kita tidak menyingkirkan penyebabnya. Itu akan terulang lagi. Itu akan terjadi lagi. Tuhan ingin menyelesaikan masalah hidup kita dengan tuntas. Oleh sebab itu, mari belajar memperbaiki diri. Ada orang di PHK, lalu minta didoakan oleh hamba Tuhan. Didoakanlah supaya dapat pekerjaan. Lalu dapat pekerjaan, ternyata begitu dapat pekerjaan, dia tidak merubah cara dia bekerja. Ternyata dia suka bolos, dia suka terlambat, dan kalau bekerja, dia ternyata tidak bisa bekerja dengan baik. Dia tidak mau bekerja dengan tekun. Yang dia lakukan asal-asalan lagi. Makanya dia kemudian di PHK lagi. Ketika di PHK lagi, dia minta dukungan doa oleh hamba Tuhan supaya didoakan. Dia rajin ke gereja, dia rajin pelayanan. Tetapi selama dia tidak merubah cara dia bekerja, maka dia akan mengalami masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Tuhan ingin menuntaskan masalah kita, dan Tuhan minta kita bertanggung jawab menyingkirkan hal-hal yang menyebabkan masalah itu terjadi. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kita bagian mana yang membuat kita punya masalah hari ini. Dan dengan lembut hati, rendah hati, mari kita
mengakui di hadapan Tuhan, minta pengampunannya, bertekad untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu itu tersedia bagi kami semua. Tuhan, ampuni kalau kami berdosa dan mengakibatkan kami mengalami kesalahan. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih karunia, tetapi tegas dengan dosa. Engkau tidak bisa kami sogok dengan perbuatan baik. Apapun itu yang kami lakukan tidak pernah menjadi usaha untuk membujuk hati-Mu. Tuhan bertindak sesuai dengan kebenaran dan kedaulatan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpuruk, saat ini sedang ada masalah, bahkan sedang menderita sakit. Keadaan mereka begitu sulit, Tuhan. Roh Kudus kiranya mengajarkan kebenaran firman-Mu. Kalau ada dosa-dosa yang menjadi penyebab dari masalah yang sedang mereka hadapi, dengan rendah hati, lembut hati, biarlah mereka minta pengampunan-Mu dan bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, mulai mengikuti jalan Tuhan, memperbaiki kesalahan-kesalahannya dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, jamah yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, jamah yang sedang depresi, sedang tertekan, Tuhan, jamah saudara-saudara kami yang sedang terguncang pekerjaannya, Tuhan, jamah rumah tangganya. Tuhan, pulihkan semuanya seiring pertobatan mereka lakukan di hadapan-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami sangat percaya keputusan kami untuk bertobat itu keputusan yang akan mengubah segala sesuatu yang sedang bermasalah dalam kehidupan kami semua. Roh Kudus bekerja lebih lanjut dengan kebenaran firman-Mu ini, menjamah dan memperbaiki hal-hal yang salah. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang yang percaya, Tuhan akan responi dan Tuhan akan bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Mari kita semua alami Rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam.